Oke, kenapa Yesus itu berdoa kepada Bapaknya? Karena begini, Yesus itu adalah apa? Yesus itu, bentar, Yesus, aduh kurang ini ya, bentar, ya, nih, kok jadi hijau sih? Gak apa-apa lah ya, Yesus. Nah, Yesus itu dalam iman Kristen itu adalah Mesias. Nah, Mesias itu bro, itu punya 3 gelar. Dia adalah Raja, dia adalah Imam, dan dia adalah Nabi. Dan Yesus adalah Raja karena dia adalah dari Yehuda keturunan Daud. Dan dia adalah Imam dari jalurnya Melkisedek karena dia bukan Lewi. Dan dia adalah nabi tipologinya dari Musa sebagai seorang pembebas. Nah, kenapa Yesus berdoa kepada Bapaknya? Yesus itu adalah firman, ya. Nih, Allah yang esa. Allah yang esa itu disebut sebagai Bapa. Yang tidak kelihatan dan tidak terketahui. Di dalam diri Bapa dia memiliki firman. Yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Ini adalah daya ciptanya Bapa. Makanya berfirmanlah Allah itu artinya Bapa menggunakan firman. Bapa yang adalah Allah menggunakan firman. Dan dia memiliki roh. Yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Nah, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Di dalam Yesus itu ada 2 kodrat. Dia adalah Allah karena dia adalah firman yang keluar dari Bapa Allah yang esa, dan dia adalah manusia. Dan dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2. Jadi, ketika dalam iman lain firman Allah menjadi buku, maka dalam iman kami firman Allah menjadi manusia. Sama seperti iman lain, di dalam sebuah buku tertentu, katakanlah nama bukunya X, ini punya 2 kodrat. Ada firman, yang adalah Allah dari Allah, dan juga ada kertas, karena buku. Kalau firman Allah menjadi buku, dalam iman Kristen firman Allah menjadi manusia. Ketika dia berdoa dalam keadaannya sebagai manusia kepada Bapaknya. Bukan mengemis-ngemis, tetapi berkomunikasi kepada Bapa. Kenapa dia berdoa kepada Bapaknya? Halus melalui dirinya kepada Bapaknya, karena dia ini tadi, imam. Dia memerantarai kami kepada Bapa. Karena kami hanya dilayakkan di dalam nama Dia. Kami mengenal Bapa yang tidak kelihatan dan misteri itu. Ya. Kami mengenal Bapa yang tidak kelihatan, tidak terjangkau, yang transenden, yang memenuhi segala ruang dan waktu. Itu melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Sama seperti kamu. Kamu mengenal Tuhanmu itu dari kitabmu yang kamu sebut ABC. Itu di kitabmu itu adalah firman Allah yang menjadi buku. Dan itu punya 2 kodrat, firman dan kertas. Kami mengenal Bapa Allah kami yang esa ini, yang tidak kelihatan itu, melalui firman Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia berdoa kepada Bapaknya. Berkomunikasi. Dan dia berdoa, makanya Yesus berkata apa? Mintalah di dalam namaku. Jadi kami meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena melalui Yesus kami mengenal Bapa. Jadi Bapa menerima kami. Makanya Yesus berkata apa? Kalau kamu menyangkal anak, kamu menyangkal Bapa. Tapi kalau kamu menghormati anak, kamu menghormati Bapa. Kalau kamu menyangkal anak atau Yesus, kamu gak mungkin mengenal Bapa. Karena Yesuslah yang memperkenalkan siapa Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun
yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu ya. Jadi Yesus itu punya perbudakan Mesir, maka Yesus adalah pembebas dari perbudakan dosa. Kalau Imam Harun memerantarai umat Israel kepada Allah, maka Yesus memerantarai orang yang percaya kepada dunia, orang yang mempercayai dia kepada Bapa. Kalau Daud adalah raja atas kerajaan Yehuda dan Israel, maka Yesus adalah raja atas dunia dan semesta. Matius 28 ayat 18. Yesus adalah raja karena kepenguasaan Sang Bapa diserahkan kepada firman-Nya sendiri. Matius 28 ayat sebentar ya, saya cari ya. Matius 28. Nih, kita baca sama-sama. Apa kata Yesus di sini? Ya. Nih. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya Tuhan Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Dia adalah Tuhan dan adalah Raja atas surga dan bumi. Jadi ini kenapa dia mengatakan itu, karena ini tadi semua. Dan ini diterima dalam pemahaman Yudaisme. Hanya saja Yudaisme tidak menerima tafsir bahwa itu adalah Kristus. Gitu ya. Jelas ya? Oke? Oke, terima kasih Mas untuk penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanya? Yang mau saya tanya, apakah orang-orang Israel mengikut? Ya, orang Israel tentu ada yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid Yesus kan orang Israel semua. Matius, Markus, Yohanes, dan lain-lain. Itu kan orang Israel, orang Yahudi, bro. Rasul Paulus itu suku Benyamin. Dia seorang rabi, muridnya Rabban Gamaliel. Dia seorang Yahudi. Murid-murid Yesus yang lain, Yohanes, saudara Kristus, semuanya orang Yahudi. Yahudi sekarang aja yang menolak dia. Yahudi Rabinik. Golongan dari Rabi Akiva. Kalau dulu murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Jadi kalau ada bilang kan Yahudi tolak Yesus, Yahudi yang mana dulu? Sekarang ada namanya Yahudi Mesianik. Timothy, Yahudi Mesianik percaya Yesus nggak sebagai Tuhan? Iya, percaya. Percaya mereka. Jadi ya gue Yahudi mana dulu gitu lah ya. Jadi percaya mereka. Oke bro.